Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menikmati iman. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan sekaligus suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya membagi sedikit ilmu mengenai Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kaum milenial. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nah, dari penjelasan ayat tersebut jelas bahwa Rasulullah merupakan contoh bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Lalu, apa yang bisa kita contoh dari diri Rasulullah, terutama kita sebagai kaum milenial? Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 4 suri tauladan yang bisa kita teladani dari diri Rasulullah. Suri tauladan yang pertama, yakni dalam menjalankan kehidupan, Rasulullah tidak pernah yang namanya meminum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, ataupun terlibat dalam pergaulan bebas. Jika kita lihat dalam pergaulan anak muda zaman sekarang, tentunya sangat berbanding terbalik, di mana anak muda saat ini sangat banyak yang terlibat kasus-kasus narkoba, minum-minuman keras, bahkan tidak sedikit yang terlibat pergaulan bebas. Apa penyebab dari semua ini? Yang pertama, karena tidak adanya iman dalam hatinya. Yang kedua, karena tidak menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dan yang ketiga, tidak menjadikan Al-Quran sebagai panutan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari hal-hal tersebut? Yang pertama, kita harus bentengi diri kita dengan iman. Yang kedua, kita harus menjaga pergaulan kita. Dan yang ketiga, isilah waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti mengikuti kajian, mengikuti organisasi, mengikuti gerakan-gerakan sosial lainnya, sehingga waktu luang kita tidak ada yang terbuang sia-sia. Suri tauladan yang kedua yakni sabarnya Rasulullah. Kita masih ingat, dulu ketika beliau memperjuangkan Islam, beliau seringkali dicaci maki oleh orang, dikatakan orang gila, dilempari kotoran, bahkan dijauhi oleh keluarga beliau sendiri. Tetapi beliau tidak menyerah, beliau tetap sabar, bahkan sampai Islam mencapai titik kejayaannya. Ini yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita sebagai anak muda yang emosinya masih mudah meledak-ledak. Kita seringkali melihat manusia ketika ditimpa musibah, ditimpa masalah, ditimpa ujian, mereka malah berbalik arah, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Seharusnya ketika kita ditimpa musibah, masalah, ujian, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dan selalu bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka anggaplah ujian itu sebagai penguat iman kita, sebagai suatu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jangan ketika kamu ditimpa masalah, kamu malah cepat marah. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jika kamu mampu bersabar ketika dirimu marah, maka hal itu akan menyelamatkan kamu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Nah, jadi jelas bahwa kita sebagai umat Islam harusnya bersabar ketika kita ditimpa musibah, masalah, ataupun ujian.
karena Allah tidak akan membebani kita di luar kesanggupan kita. Suri teladan yang ketiga yakni Rasulullah tidak pernah berkata kotor ataupun melontarkan kata-kata kasar dari lisan beliau. Nah, ini yang sangat akrab dengan kehidupan para remaja saat ini, di mana kita sering mendengar mereka melontarkan kata-kata yang kurang baik dari lisan mereka. Ini merupakan salah satu bukti perkembangan zaman di mana banyaknya timbul-timbul bahasa gaul yang telah melanggar kaidah Islam. Banyak anak-anak muda yang sekarang mengikuti kata-kata gaul zaman sekarang, tetapi mereka tidak mengerti bahwa itu akan merusak akhlak mereka sebagai seorang muslim. Bukankah perkataan adalah doa? Apakah kita tidak malu ketika kita mempunyai suri teladan yang baik, mempunyai suri teladan yang mempunyai lisan yang lemah lembut, tetapi kita tidak bisa mengikuti beliau? Maka lontarkanlah kata-kata yang baik agar doa-doa baik juga kembali kepada diri kita. Suri teladan yang keempat yakni amanah dan juga jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasulullah dulunya mendapat wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Tidak ada satupun wahyu yang tidak disampaikan Rasulullah kepada umatnya. Kita sebagai anak muda harus mempunyai sikap amanah tersebut dalam diri kita masing-masing. Agar apa? Agar kita bisa dipercaya oleh orang lain. Begitu juga dengan jujur. Rasulullah sangat-sangat terkenal dengan jujurnya, baik di bidang perdagangan, baik di lingkungan sosial. Bahkan ketika beliau menjadi seorang pemimpin, beliau tidak pernah yang namanya berbohong. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat kita simpulkan dari materi tadi? Kesimpulannya singkat saja. Jadilah kaum milenial yang berkualitas dan juga berakhlak terpuji. Tentunya dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai panutan dan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tumbuhkanlah jiwa cinta Rasulullah. Insya Allah hidup kita akan lebih terarah. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa mencari orang pintar sangatlah mudah, tetapi mencari orang yang jujur sangatlah susah. Benar kata-kata pepatah tersebut. Contoh kecilnya saja di lingkungan sekolah. Ketika ujian berlangsung di sekolah, banyak siswa-siswi yang bahkan mencontek ketika ujian. Ini bukti bahwa kejujuran saat ini sangat sulit untuk ditemukan. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan negara pun seperti itu. Kita lihat, sudah berapa banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara ini. Ini adalah salah satu akibat dari tidak adanya rasa jujur yang tertanam dalam dirinya. Kita sebagai anak muda harus menanamkan sikap amanah dan juga jujur sejak dini. Sebab kita yang akan melanjutkan perjuangan Islam selanjutnya. Kita yang akan menjadi pemimpin di negara ini selanjutnya. Maka jadilah pemimpin yang amanah dan juga jujur. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi kaum milenial yang berkualitas dan berakhlak terpuji dengan cara menumbuhkan jiwa cinta Rasulullah dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.